Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara, tepatnya di depan ruang rapat Komisi 5 DPR RI, yang mana pemirsa jelang Lebaran kali ini, informasi terkait dengan kesiapan pemerintah menyiapkan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya Bapak Muhammad Aras dari fraksi P3. Pak, maaf, bagaimana kesiapan infrastruktur jelang Lebaran kali ini, Pak? Ya, tentu baru saja selesai mudik di akhir tahun, Lebaran tentu ini menjadi evaluasi juga bagi kami. Yang kedua, baru saja beberapa daerah tertimpa musibah banjir dan curah hujan yang cukup tinggi, yang mengakibatkan banyak infrastruktur jalan yang tentu tidak layak untuk dipakai atau kemantapannya sangat kurang. Oleh karenanya tentu dituntut oleh pemerintah dan kita semua untuk bisa memperhatikan jalan-jalan yang tadinya rusak berat, ya harus kita segera untuk melakukan perbaikan. Sehingga tentu layanan kita untuk Lebaran mudik tahun ini ya bisa lebih maksimal. Kita berharap bahwa masyarakat yang mudik tahun ini yang punya animo yang sangat tinggi karena di beberapa tahun sudah terhalangi dengan COVID-19, tahun ini mungkin akan menjadi puncak dari teman-teman akan mudik ke daerah. Oleh karenanya itu pemerintah dalam hal ini harus menyiapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk memperlancar proses mudik Lebaran nanti. Oleh karenanya tentu kami menginstruksikan agar seluruh infrastruktur diselesaikan sebelum 10 hari minus Lebaran. Sehingga ini tidak mengganggu proses mudik yang dilakukan oleh teman-teman kita yang pulang ke kampungnya. Yang kedua tentu arus lalu lintas juga harus maksimal diperhatikan karena harus ada rekayasa tertentu di jalan-jalan tertentu yang dilakukan oleh Korlantas bersama dengan Kementerian Perhubungan untuk bisa lebih memaksimalkan fasilitas jalan yang ada sehingga kendaraan-kendaraan tidak menumpuk pada satu titik sehingga itu akan mengakibatkan kemacetan yang meluas. Yang ketiga tentu juga penyeberangan harus menjadi perhatian, jangan sampai penyeberangan ini juga moda transportasinya juga terbatas dan bahkan yang harus diperhatikan adalah keselamatannya sehingga moda transportasi baik darat, udara, laut dan kereta api betul-betul harus safety dari keselamatan sehingga ada kenyamanan bagi rekan-rekan kita yang akan mudik ke daerahnya. Pak, mengenai tol-tol yang baru itu gimana kesiapan untuk dibukanya, Pak? Oleh karenanya juga terkait dengan fasilitas yang lain, infrastruktur. Di samping jalan yang lewati ya sedikit ya harus diperbaiki sehingga mulus, juga tol-tol yang segera akan difungsikan ini harus dimaksimalkan juga seluruh potensi-potensi untuk lebih memberikan kenyamanan kepada seluruh masyarakat. Oleh karenanya ya tentu kita berharap bahwa sebagai penghargaan kita terhadap dukungan masyarakat hari ini ya kita harus berikan layanan yang maksimal. Pak, untuk tahun lalu kan Nataru ada diskon tarif tol itu, Pak. Bagaimana nanti untuk Lebaran kali ini? Ya, kita berharap juga pemerintah memberlakukan yang lebih memudahkan dan lebih memberikan surprise kepada masyarakat sehingga tentu masyarakat sangat puas dengan apa yang diberikan layanan kepada pemerintah. Untuk terakhir, Pak, untuk pesan ke masyarakat umum ini, Pak, gimana dalam menjalani nantinya Lebaran nanti dalam berkendara? Ya, jadi kita tentu dalam hal ini sebagai warga bangsa, kita mengharapkan bahwa seluruh kegiatan-kegiatan termasuk di dalamnya dalam mudik Lebaran ini adalah dijalani dengan baik sehingga tidak karena berlebaran bisa meningkatkan kecelakaan, bisa meningkatkan musibah bagi kita sehingga semua harus menjalankan sesuai dengan aturan yang ada, baik yang di darat, udara, laut dan kereta api. Oleh karenanya tentu dari pemerintah harus selalu mengingatkan agar seluruh pengguna transportasi yang ada ini selalu berhati-hati dan menyiapkan diri sebelum keberangkatan sehingga hal-hal yang kecil tidak terjadi di tempat di lapangan ya. Yang memungkinkan biasa terjadi adalah ketidaksiapan bagi teman-teman tidak terbiasa mudik, misalnya tidak periksa remnya seperti apa, kelayakan kendaraannya seperti apa. Kemudian kendaraan umum karena terlalu banyak penumpang ya ada kendaraan ada yang siap tinggal dioperasikan. Padahal
dari segi layak fungsi tidak bisa dimaksimalkan karena mungkin lama tidak terpakai sehingga banyak onderdil yang tidak layak untuk digunakan. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Muhammad Aras dari fraksi P3. Yang mana pemirsa DPR dan kita semua tentunya berharap Lebaran kali ini menjadi Lebaran yang lancar, teratur, dan aman. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa dan kembali ke studio.